Carlo Ancelotti kini resmi menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil. Sebuah langkah besar yang menandai babak baru dalam karir pelatih legendaris asal Italia tersebut, dan sekaligus menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Brasil, negara dengan tradisi sepak bola yang begitu kuat, mempercayakan tim nasional mereka kepada sosok yang telah membuktikan kapasitasnya di level tertinggi selama lebih dari 2 dekade. Ancelotti bukan hanya dikenal sebagai pelatih berprestasi, namun juga sebagai figur yang mampu membentuk dan mengembangkan pemain-pemain kelas dunia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan program televisi Italia C Tempo FA pada tahun 2022, Ancelotti diminta menyebutkan 5 pemain terbaik yang pernah ia latih sepanjang karirnya. Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun jawabannya mengungkap banyak hal, tentang standar tinggi yang ia pegang, tentang kualitas yang ia hormati, dan tentu saja, tentang para pemain luar biasa yang telah menjadi bagian dari perjalanannya. Dalam video ini, kami akan mengulas siapa saja 5 nama besar yang menurut Carlo Ancelotti layak disebut sebagai yang terbaik. Mereka bukan hanya pemain hebat, mereka adalah simbol keunggulan, disiplin, dan dedikasi dalam dunia sepak bola. 5. Ronaldo Nazario. Di posisi kelima dalam daftar pemain terbaik versi Carlo Ancelotti, terdapat nama besar yang tak pernah luput dari percakapan tentang striker terbaik sepanjang masa, Ronaldo Nazario. Meski Ancelotti hanya sempat melatih Ronaldo dalam periode yang singkat di AC Milan, pengaruh sang pemain tetap membekas dalam ingatannya. Saat itu, Ronaldo memang telah melewati masa puncaknya. Cedera kronis dan perubahan fisik membuat banyak orang meragukan kemampuannya. Namun tidak bagi Ancelotti. Ronaldo hanya mencatatkan 20 penampilan di bawah arahan Don Carlo. Namun dari kesempatan yang terbatas itu, ia berhasil mencetak 9 gol dan mencatat 4 assist, statistik yang mencerminkan bahwa naluri gol dan visi permainannya tetap tajam. Dalam wawancara dengan Harian AS, Ancelotti berkata tegas, ia adalah seorang fenomena. Bahkan ketika ia cedera atau berat badannya mencapai 100 kg, ia tetap seorang fenomena yang luar biasa. Pernyataan itu bukan sekadar pujian. Bagi Ancelotti, Ronaldo adalah simbol dari bakat alami yang tak bisa diajarkan. Ia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan, bahkan dalam kondisi fisik yang tidak ideal. Kehadiran Ronaldo dalam daftar ini menjadi pengingat bahwa kejeniusan sejati tidak pernah benar-benar pudar. 4. Vinicius Junior. Di posisi keempat dalam daftar pemain terbaik versi Carlo Ancelotti, muncul sosok yang mewakili generasi baru sepak bola Brasil, Vinicius Junior. Sejak bergabung dengan Real Madrid sebagai remaja berbakat, Vinicius telah melalui proses yang panjang, dari pemain penuh potensi, menjadi bintang yang menentukan nasib tim di panggung terbesar dunia. Di bawah bimbingan Ancelotti, perkembangan Vinicius tak hanya pesat, tapi juga monumental. Pada musim 2023-2024, Vinicius menjadi tokoh sentral dalam keberhasilan Real Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Aksi individunya, kecepatan luar biasa, serta kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Tak heran jika Ancelotti memberikan pujian setinggi langit. Dia yang terbaik di dunia, tegasnya tahun lalu. Lebih dari itu, Ancelotti bahkan menyatakan bahwa Vinicius pantas memenangkan Ballon d'Or atas kontribusinya yang luar biasa sepanjang musim. Kami pikir Vini adalah pemenang Ballon d'Or, ujarnya. Bukan berarti kami tidak menghormati Rodri, dia pemain fantastis. Tapi saya pikir Rodri pantas memenangkannya tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut mencerminkan kepercayaan dan penghargaan Ancelotti terhadap anak asuhnya, seorang pemain muda yang telah tumbuh menjadi simbol kehebatan Real Madrid modern. 3. Zlatan Ibrahimovic. Di posisi ketiga, Carlo Ancelotti menyebut nama yang dikenal karena keangkuhannya, namun juga karena kehebatannya, Zlatan Ibrahimovic. Ancelotti hanya sempat bekerja bersama penyerang asal Swedia itu selama 1 musim, tepatnya di musim 2012-2013, saat keduanya berada di Paris Saint-Germain. Namun, 1 musim itu cukup untuk meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Didatangkan dari AC Milan, Ibrahimovic langsung menunjukkan kelasnya. Di bawah arahan Ancelotti, ia tampil luar biasa, mencetak 35 gol dan memberikan 18 assist dalam 46 pertandingan. Rata-ratanya mencengangkan, 1 kontribusi gol setiap 77 menit. Namun, lebih dari sekadar statistik, yang paling mengesankan bagi Ancelotti adalah karakter sejati di balik figur yang sering dianggap arogan. Di balik topeng kesombongan ini, ada seorang profesional hebat dan seorang altruis hebat, ungkap Ancelotti.
Zlatan adalah salah satu dari sedikit pemain yang saya latih yang lebih senang memberikan assist daripada mencetak gol. Di Paris seperti itu. Dia pemain hebat dan berkarakter hebat. Penilaian ini menunjukkan dimensi lain dari Ibrahimovic, seorang pemimpin tim, pengatur ritme serangan, dan pribadi yang, meskipun keras di luar, memiliki kedalaman yang diakui oleh pelatih sekaliber Ancelotti. 2. Karim Benzema. Di posisi kedua dalam daftar pemain terbaik versi Carlo Ancelotti, muncul sosok yang menjadi ikon era baru Real Madrid, Karim Benzema. Meski Benzema telah lama membela Real Madrid, perannya benar-benar mencapai puncak selama periode kedua Ancelotti di Santiago Bernabeu. Saat para bintang besar seperti Cristiano Ronaldo telah meninggalkan klub, Benzema mengambil tanggung jawab penuh sebagai pemimpin di lini depan. Musim 2021-2022 menjadi momen puncak sang penyerang. Dengan performa luar biasa, ia membawa Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions, serta menjadikannya sebagai peraih Ballon d'Or tahun itu. Kepemimpinan, ketenangan, dan kemampuan mencetak golnya menjadi penentu di laga-laga krusial. Di bawah arahan Ancelotti, Benzema tampil dalam 187 pertandingan, mencetak 121 gol, dan memberikan 54 assist. Angka yang mencerminkan lebih dari sekadar konsistensi, ia adalah pusat dari strategi permainan Ancelotti. Tak hanya soal angka, hubungan antara keduanya pun sangat erat. Benzema memahami visi Ancelotti, dan Ancelotti percaya penuh pada insting serta kedewasaan Benzema dalam mengambil keputusan di lapangan. Melalui kerjasama mereka, Madrid tidak hanya mengangkat trofi, tapi juga membangun kembali identitas sebagai tim besar yang memadukan pengalaman, strategi, dan determinasi tinggi. 1. Cristiano Ronaldo. Di posisi puncak, urutan pertama dalam daftar pemain terbaik versi Carlo Ancelotti, tidak lain dan tidak bukan adalah Cristiano Ronaldo. Pilihan ini tentu tak mengejutkan. Ronaldo adalah simbol produktivitas, determinasi, dan keunggulan di level tertinggi sepak bola. Selama 2 musim penuh di bawah asuhan Ancelotti di Real Madrid, penyerang asal Portugal itu tampil dalam 101 pertandingan dan mencetak 112 gol, rata-rata lebih dari 1 gol per laga. Namun bagi Ancelotti, keistimewaan Ronaldo bukan semata pada jumlah gol yang ia hasilkan, tetapi juga pada etika kerja dan profesionalismenya yang luar biasa. Ronaldo adalah talenta hebat secara fisik dan teknis, itu sifatnya, kata Ancelotti. Ia melengkapi karakteristik ini dengan keseriusan dan profesionalisme yang unik. Ancelotti bahkan menyebut Ronaldo sebagai contoh ideal bagi para pemain lain, terutama dalam hal persiapan jelang pertandingan. Saya belum pernah melihat pemain yang begitu penuh perhatian, siap, berkonsentrasi, dan fokus, tambahnya. Ia tentu saja menjadi panutan bagi yang lain, dalam hal persiapan. Cristiano Ronaldo, dalam pandangan Ancelotti, bukan hanya seorang pencetak gol ulung, tetapi sosok yang mendefinisikan standar tertinggi seorang profesional. Dan itulah mengapa ia layak ditempatkan di posisi tertinggi dalam daftar ini. Dari Ronaldo Nazario sang fenomena, hingga Cristiano Ronaldo sang mesin gol modern, 5 nama besar yang tadi kita bahas bukan sekadar pemain hebat. Mereka adalah legenda yang telah melewati standar tertinggi sepak bola dunia, dan masing-masing memainkan peran penting dalam perjalanan panjang Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Yang menarik, kelima pemain ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Ada yang bermain dengan naluri alami, ada yang berkembang lewat disiplin dan kerja keras. Namun satu kesamaan menyatukan mereka. Mereka semua mencapai performa terbaiknya di bawah bimbingan seorang pelatih yang tahu bagaimana memaksimalkan potensi tanpa mengubah identitas sang pemain. Carlo Ancelotti bukan hanya pelatih dengan koleksi trofi yang impresif. Ia adalah manajer yang mampu membangun hubungan personal dengan para pemainnya, memahami kebutuhan, kekuatan, dan sisi manusiawi dari masing-masing individu yang ia latih. Kini, dengan ditunjuknya Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil, dunia menanti babak baru dalam kisah kepelatihannya. Apakah ia akan mencetak legenda-legenda baru di tanah kelahiran sepak bola indah? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola berkualitas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.